Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini saya akan membuat video yaitu mengenai materi paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja, yaitu tugas pertemuan ke-7. Ya, saya Chandra Darwis akan menjelaskan terkait dasar-dasar hukum kasasi gugatan perselisihan hubungan kerja di Mahkamah Agung, yaitu terkait tugasnya, fungsinya paralegal dalam pemeriksaan kasasi gugatan perselisihan hubungan kerja di Mahkamah Agung. Jadi secara birokrasinya, bahwa paralegal ini dia tuh membantu dengan tugas administratif di dalam teknis hukum, ya, dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum independen atau mewakili klien di pengadilan. Jadi tidak boleh juga berpura-pura jadi advokat, ya. Fungsi paralegal di dalam pemeriksaan kasasi gugatan perselisihan hubungan kerja di Mahkamah Agung adalah dia itu membantu secara administratif, ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa upaya-upaya hukum di kasasi untuk putusan pengadilan hubungan industrial ini, para pihak yang merasa dirugikan oleh perusahaan atau putusan tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum banding sebagaimana umumnya perkara di peradilan umum, ya. Namun demikian, hukum acara pada perselisihan hubungan industrial mengatur secara khusus bahwa terhadap putusan pengadilan hubungan industrial hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi, ya. Upaya hukum kasasi ini masih dibatasi, yang artinya tidak semua perselisihan hubungan industrial dapat dimohonkan kasasi. Berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menentukan bahwa yang dapat mengajukan kasasi dalam perkara hubungan industrial hanyalah perselisihan hak dan perselisihan PHK. Sedangkan perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja tidak dapat diajukan kasasi. Ya. Kemudian adalah cara-cara pemohon pendaftaran kasasi, ya. Jadi permohonan kasasi tersebut disampaikan secara tertulis melalui sub kepenetraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Jadi kemudian bagi para pihak atau kuasa yang hendak mengajukan upaya hukum, maka para pihak tersebut mengajukan permohonan kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja, ya. Jadi bagi pihak yang hadir dalam sidang putusan terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim, atau bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal dia menerima pemberitahuan putusan. Pemohonan kasasi yang telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan juga berakibat putusan pengadilan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap, ya. Jadi tidak bisa lagi diajukan kasasi. Maka dari itu para pihak atau kuasa hukumnya harus betul-betul memperhatikan masalah jangka waktu ini untuk mengajukan permohonan kasasi, yaitu 14 hari kerja. Kemudian terkait biaya-biaya yang ditimbulkan dari pendaftaran kasasi ini, yaitu adalah permohonan kasasi harus membayar panjar, yaitu perskot biaya perkara. Namun sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang PHAI, maka terhadap para pihak yang mengajukan permohonan kasasi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta, ya. Kemudian berdasarkan ketentuan tersebut pula, pemohon kasasi yang nilai gugatannya 150 juta atau lebih dikenakan biaya, ya.
Jadi biasanya biaya tersebut beda antara pengadilan negeri yang satu dengan pengadilan negeri yang lain. Karena setiap pengadilan negeri dapat mengatur sendiri soal besarnya biaya perkara melalui penetapan ketua pengadilan negeri pasal 121 ayat 4 HIR pada pasal 145 ayat 4 RBG ya. Kemudian kita juga akan membahas masalah pengajuan memori kasasi ya. Kapan pemohonan kasasi ini harus mengajukan memori kasasinya? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 bahwa pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dan dicatat di dalam buku daftar. Jadi tidak hanya permohonan kasasi saja yang diberikan batas, menyampaikan memori kasasi pun ada batas tenggang waktu. Oleh karena itu, para pihak atau pemohon yang hendak mengajukan kasasi hendaklah memperhatikan masalah waktu tersebut ya. Jadi itulah kira-kira yang bisa dilakukan oleh para legal di dalam pengajuan memori kasasi. Kemudian setelah Mahkamah Agung menerima berkas permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung akan melakukan pemeriksaan, yaitu dalam waktu 30 hari kerja ya, terhitung sejak tanggal 30 tanggal penerimaan kasasi atau terhadap putusan Mahkamah Agung. Maka ada dua kemungkinan ya. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri, atau putusan Mahkamah Agung yang mengukuhkan putusan terhadap pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri, yang artinya Mahkamah Agung sejalan atau sependapat dengan putusan pengadilan negeri tersebut. Ya, demikianlah saya sampaikan terkait pemohonan kasasi dalam masalah PHK atau hubungan industrial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.